اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik darinya kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih dalam pembahasan risalah ringkas Mukhtasar Ahkamis Shiyam, ringkasan hukum-hukum seputar puasa, di mana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu terkait sesuatu yang dipermasalahkan oleh para ulama, apakah dia pembatal puasa ataukah tidak. Nah, telah kita singgung terkait dengan orang yang makan dan minum karena lupa. Yang benar bahwa dia tidak membatalkan puasa kalau dia makan dan minum di siang hari Ramadan karena lupa, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian terkait dengan muntah, maka dirinci menurut jumhur mayoritas ulama, apabila dia muntah dengan sengaja, maka itu yang membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, yakni muntah ya begitu saja karena mual atau semisalnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, demikian pula telah kita singgung tentang al-hijamah, berbekam. Apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Bahwa yang benar bahwa berbekam itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja kurang baik bagi orang yang berpuasa berbekam. Ya, sebab hal tersebut terkadang menyebabkan dia menjadi lemas, menjadi tidak kuat, yang pada akhirnya bisa saja menyebabkan dia berbuka puasa. Nah, semisal dengan itu orang yang donor darah, ya, itu pun asalnya tidak membatalkan puasa, namun tidak dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk donor darah. Ya, kecuali kalau memang ada kondisi darurat, dia harus memberikan darahnya, maka hal tersebut dibolehkan dan dilihat. Apabila dia masih kuat, dia teruskan puasanya, maka itu sah saja insyaallah ta'ala. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah menggunakan pasta gigi. Ya, ketika sikat gigi menggunakan odol, ya, atau pasta gigi, ya, maka yang seperti ini juga tidak membatalkan puasa. Namun yang diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, hendaknya, ya, kalau mau menggunakan pasta gigi tidak memakai pasta gigi yang terlalu kuat aromanya atau rasanya sehingga bisa masuk ke tenggorokan dan bisa dirasa. Ya, kalaupun tidak ada, dia pakai sedikit saja seperlunya, itu tentunya lebih wara atau lebih hati-hati. Baik, sampai di situ pembahasan kita. Kemudian kita lanjutkan lagi dari perkara yang diperbincangkan oleh para ulama, apakah dia membatalkan puasa ataukah tidak, ya, yaitu isti'malu al-bukhah limaradhir rabwi. Nah, menggunakan alat bantu, ya, semprotan untuk bantu pernapasan, ya, seperti inhaler. Nah, bagi orang yang terkena sakit asma, bagi orang yang menderita penyakit asma, ya, biasa pakai inhaler, alat bantu pernapasan, ya, alat semprot dan semisal itu. Apakah ini membatalkan puasa? Maka di sini beliau nukilkan qala al-allamatu Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata al-allamah Ibnu Utsaimin, semoga Allah merahmatinya, isti'malu hadal bukhah jaizun lis-shaim. Menggunakan
alat bantu pernapasan seperti itu, ya, inhaler seperti itu bagi orang yang kena penyakit asma, itu boleh bagi orang yang berpuasa. Artinya tidak membatalkan puasa. Sawaun kana fi siyamihi fi Ramadan am fi ghairi Ramadan. Baik itu dalam puasa Ramadan atau di selain puasa Ramadan. Kenapa? Wa dzalika li anna hadzal bukhah la yasilu ilal mi'dah. Sebab alat bantu tersebut dia tidak sampai, ya, masuk ke dalam perut, ya. Nah, sehingga wallahu alam, ya, dia hanya sampai kepada batang tenggorokan saja, ya, dari pernapasan, sehingga membuat napasnya menjadi lega, menjadi biasa. Nah, dan tidak ada padanya makna dari makan dan minum, ya. Dan dimaklumi bahwasanya hukum asalnya, ya, puasa yang dilakukan oleh seorang muslim itu sah, ya, sampai ada dalil yang kuat yang menunjukkan bahwa itu merusak atau membatalkan puasanya. Entah dalil dari Al-Quran, sunnah, ijma, atau ada kias yang sahih, ya. Sehingga kesimpulannya, menggunakan alat bantu pernapasan, inhaler seperti tadi, itu tidaklah membatalkan puasa. Nah, semakna dengan ini penggunaan alat oksigen. Biasa dalam, ya, pengobatan terkadang orang butuh alat bantu napas pakai oksigen yang disimpannya di mulutnya itu, ya kan. Nah, apakah ini membatalkan puasa? Jawabnya tidak membatalkan puasa. Iya, tidak membatalkan puasa karena itu tidak masuk dalam makna makan dan minum. Iya, sama seperti orang bernapas. Nah, apakah orang yang bernapas itu menghirup udara kemudian batal puasanya? Ya, tentunya tidak. Maka demikian pula orang yang menggunakan alat bantu pernapasan oksigen, itu tidaklah membatalkan puasa. Iya, itu tidaklah membatalkan puasa. Hanya saja ulama mengingatkan, ya, terkait dengan kondisi orang yang seperti ini, ya, dia sedang sakit bahkan butuh alat bantu pernapasan, ya kan, kondisinya gawat darurat. Ya, tentunya bagi orang yang seperti ini dianjurkan untuk berbuka karena dia sedang sakit, ya kan. Orang yang sakit, ya, maka dia diberikan rukhsah, uzur untuk boleh berbuka. Nah, jangan dia memaksakan dirinya untuk tetap berpuasa dalam keadaan dia tidak mampu melakukannya. Nah, baik. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini kesimpulan dalam permasalahan. Setelahnya, berikutnya, istikhdamul ibir, menggunakan suntikan-suntikan. Ya, menggunakan suntikan-suntikan. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Ya, orang yang disuntik dalam keadaan dia puasa di siang hari, ya, apakah itu batal puasanya atau tidak? Nah, semakna dengan ini orang yang diinfus, ya, orang yang diinfus, karena infus juga disuntik, ya kan, kemudian masuk cairan. Apakah itu batal puasanya atau tidak? Nah, di sini beliau katakan dan dirinci permasalahannya. Kata beliau, alladzi yadhharu anna hadhil ibr in kanat lit-ta'ziyah fatafattara atau fatufuttira. Yang nampak bahwasanya suntikan-suntikan itu apabila berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, maka iya, itu membatalkan puasa. Kalau suntikan itu berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, maka itu membatalkan puasa. Berarti kalau suntikan infus membatalkan atau tidak? Hah? Membatalkan, ya kan? Karena dia sebagai ganti dari makanan dan minuman. Begitu pula suntikan vitamin, itu juga membatalkan puasa karena dia sebagai ganti makanan dan minuman. Nah, jadi kalau dia suntikan yang berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, iya, itu membatalkan puasa. Wa illam takun kadzalik fala tufattir. Tetapi kalau suntikannya bukan sebagai pengganti makanan dan minuman, maka itu tidak membatalkan puasa. Contohnya seperti suntikan vaksin misalnya. Ya, bukan vitamin itu, Pak, ya.
ya kan? Bukan vitamin itu. Jadi suntikan vaksin itu tidak membatalkan puasa. Iya. Demikian pula suntikan-suntikan yang lainnya yang tidak ada mengandung vitamin dan tidak berfungsi sebagai pengganti makanan dan minuman, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian di sini kata beliau, wa qad afta bidzalikal 'allamah Abdul Aziz bin Baz wal 'allamah Ibnu Utsaimin wal 'allamah Shalih Al Fauzan. Apa yang tadi kita sebutkan itulah fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahumullah rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Jadi dengan rincian yang tadi kita sebutkan, kalau suntikan tersebut sebagai pengganti makanan dan minuman, batal puasa. Tapi kalau suntikannya bukan sebagai pengganti makanan dan minuman, maka tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Baik. Kemudian ada juga, ya, ini terkait dengan masalah dari kedokteran, dari sisi kedokteran, yakni alat-alat yang dimasukkan. Ya, di sini disebutkan ihtiqanus shaim. Ihtiqanus shaim maksudnya ihtiqan, memasukkan alat, ya, dari arah dubur. Ya, alat apa itu, Pak? Memasukkan sebagai pengobatan dari dubur. Nah, apa? Ya, endoskopi itu ya. Nah, endoskopi. Kayak kamera begitu kan, dimasukkan. Nah, endoskopi. Iya. Nah, itu ketika dimasukkan ke dalam lubang dubur ini, apakah dia membatalkan puasa atau tidak? Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Namun yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan itu satu riwayat dari Imam Malik, dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz, bahwa endoskopi tadi, ya, alat yang dimasukkan ke dubur itu tidak membatalkan puasa, karena dia tentu bukan makanan dan bukan minuman, dan tidak ada orang makan dari arah belakang sini, ya kan. Nah, sehingga mereka menguatkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan puasa. Hal tersebut tidak membatalkan puasa, dan itu yang rajih, wallahu a'lam. Ya, atau sesuatu yang dimasukkan dari arah depan, maaf kemaluan, alat apa namanya, Pak? Kateter. Ya, kateter yang bagi orang yang tidak bisa bangun, ya, akhirnya dia supaya kencingnya bisa bisa menampung air kencing, ya kan. Nah, ada kantongnya itu, kateter namanya, ya. Nah, apakah itu juga membatalkan puasa? Ini pun sama. Yang kuat dari pendapat jumhur, mayoritas ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, hal tersebut tidak membatalkan puasa. Hal tersebut tidak membatalkan puasa, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kateter itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi itu pembahasannya. Namun sekali lagi, ya, orang yang sampai di kateter, sampai dimasukkan endoskopi di arah duburnya, berarti kan orang yang sedang sakit, ya kan? Dan orang yang sedang sakit dia boleh untuk berbuka. Nah, artinya kalau dia berbuka pun tidak masalah, ya kan? Karena dia sakit, dan orang yang sakit itu punya udzur untuk hal tersebut. Tapi bagi orang yang dia tidak merasa kuat, mampu dia puasa, walaupun di kateter misalnya, dia mau tetap puasa dan dia punya kekuatan untuk itu, maka silahkan, dan itu tidak membatalkan puasanya. Itu tidak membatalkan puasanya. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian pembahasan berikutnya di sini al-kuhlu, bercelak, menggunakan celak mata. Nah, ini pun dibahas oleh ulama. Ya, bagaimana hukum celak mata bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadan? Kata beliau di sini, al-kuhlu lis-shaim qad jaa haditsun liyattaqihis shaim. Bercelak bagi orang yang puasa, celak mata itu kan boleh bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Jadi bercelak itu bukan hanya untuk perempuan saja, ya. Walaupun mungkin digunakan oleh perempuan, tapi
banyak digunakan oleh para wanita, tetapi laki-laki pun boleh untuk bercelak mata, dan ada manfaatnya, bisa mencerahkan penglihatan, ya. Ada beberapa manfaat yang disebutkan oleh para ulama. Nah, dan Nabi pernah bercelak. Nabi juga pernah bercelak mata. Ya. Baik, ikhwani fiddin, ada hadis ya yang mengatakan liyattaqihi shaim, hendaknya orang yang berpuasa menjauhi celak mata. Walakinnahu la yathbut. Tapi kata beliau, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Wal aslul ibahah. Sehingga hukum asalnya bercelak mata bagi orang yang puasa boleh. Ya. Wal kuhlu la yu'addu aklan wala syurban. Dan bercelak mata itu tidak dianggap ya seperti orang yang makan ataupun orang yang minum, tidak. Maka fasahih annal kuhla lisaim laisa minal mufattirat. Maka yang benar bahwa bercelak bagi orang yang puasa itu bukan pembatal puasa. Ya, sehingga boleh dan juga tidak dimakruhkan. Nah, ini madhabnya Imam Syafi'i dan dihikayatkan ya oleh Imam Ibnul Mundir dari Atha, Al-Hasan, An-Nakhai, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Abu Thawr, dan ini yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Asy-Syaukani, dan juga yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, akan tetapi beliau ingatkan di sini, walakin man alima min nafsihi wusulal kuhli ila halqihi. Kalau ternyata orang yang berpuasa itu tatkala dia bercelak, dia rasa celak matanya itu sampai ke tenggorokannya, ya, sampai ke tenggorokannya misalnya, maka hendaknya fayam bagi at-taharrus minhu. Hendaknya dia berhati-hati darinya, menjaga diri darinya, jangan dia gunakan. Ya. Pada sebagian orang ketika dia bercelak mungkin ada terasa, karena namanya sesuatu yang dari mata bisa saja tembus, ya kan? Walaupun jarang sifatnya. Nah, sehingga saya ingatkan saja, kalau misalnya pas lagi bercelak atau terlalu banyak celak atau terlalu sering bercelak ternyata terasa di tenggorokan, ya, ada rasa-rasanya sedikit, maka hendaknya dihindari. Hendaknya apa? Dihindari. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Nah, maka kesimpulannya pada dasarnya bercelak mata itu tidak membatalkan puasa. Ya, ada juga sebagian orang yang beranggapan bahwasanya cukur rambut pun bisa membatalkan puasa katanya. Ya, pernah dengar begitu? Bercukur rambut bisa membatalkan puasa. Ini tidak ada dalilnya ya. Nah, tidak ada nas menyebutkan orang cukur rambut batal puasanya. Nggak ada. Nah, itu mau dia cukur rambut, pendekkan rambutnya, mau dia botak, gundul rambutnya, silahkan, dan itu tidak sama sekali membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir di sini, qatratul ain wa qatratul udun. Obat tetes mata dan obat tetes telinga. Ya. Apakah itu membatalkan puasa? Kalau kemarin kita sebutkan obat tetes hidung, ya, itu tidak boleh ya. Kalau sampai masuk, nah itu karena saluran hidung ini bisa sampai ke tenggorokan, ya kan? Nah, kalau telinga sampai enggak ke tenggorokan? Kira-kira? Enggak kan? Enggak ya? Enggak ada jalurnya kayaknya kalau telinga itu ya, Pak ya? Enggak ada jalurnya ke tenggorokan, enggak ada. Ya, telinga itu. Demikian pula mata, demikian pula obat tetes mata. Nah, apa hukumnya orang yang puasa ya, dia mau tetes mata, obat tetes mata atau tetes telinga? Apakah itu boleh? Kata beliau di sini, qatratul ain la yu'addu minal mufattirati aidha. Iya, obat tetes mata itu bukanlah pembatal puasa. Li'annahu la yusamma aklan wala syurba. Karena tidaklah dinamakan sebagai makanan dan minuman. Wa in wujida ahadut ta'mu wa in wujida ahadat ta'mi fil halq fayambagi lahu ayataharraza minhu. Tetapi kalau misalnya dia rasa ya ada sesuatu yang kayaknya sampai ke tenggorokannya misalnya, maka hendaknya dia berhati-hati darinya. Itu beliau ingatkan. Sama seperti tadi celak mata kan? Nah itu. Wa kadzalika aidan qatratul udun. Demikian juga obat tetes telinga. Wahya aidan laisat minal mufattirat. Itu pun bukan pembatal puasa alas sahih menurut pendapat yang kuat. Kenapa? Li'annal insana yahtaju ila dzalik. Karena manusia butuh hal tersebut.
Ya, obat tetes telinga, apalagi yang mungkin menderita sakit, ya gangguan di telinganya, ya kan, dia butuh meneteskan obat, nah, itu tidak membatalkan puasa. Wa idza wujida syai'an minat tu'mi fi dzalika fa alaihi ayyuharriza anhu. Tapi kalau misalnya dia dapati kayak ada rasa-rasa di tenggorokannya, maka hendaknya dia berhati-hati dari itu. Hendaknya dia berhati-hati dari hal tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari pembahasan yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullah dari perkara-perkara yang dibahas, apakah itu membatalkan puasa ataukah tidak. Yang terakhir di sini, apabila seseorang misalnya ya telah membatalkan puasanya dengan pembatal-pembatal puasa yang telah disebutkan. Ya, misalnya dia makan dengan sengaja, dia batalkan puasanya. Atau dia melakukan hubungan suami istri misalnya di siang hari Ramadan. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah batalkan, ya, apakah dia harus menahan sisa harinya? Ya, kalau dia misalnya sudah taubat, ya, tadinya dia makan minum dengan sengaja atau berjima dengan sengaja, terus dia mau taubat. Nah, sekarang apakah dia menahan diri dari makan dan minum untuk sisa hari itu atau bagaimana? Ya, maka di sini kata Imam Nawawi rahimahullah, idza aftara ar-rajulu awil mar'atu fi nahari Ramadan bil jima' bi ghairi udrin, ya, lazimahu al-imsak baqiyatan nahar bila khilaf, li'annahu aftara bi ghairi udrin. Di sini kata Imam Nawawi, apabila seorang berbuka atau seorang wanita berbuka di siang hari Ramadan karena hubungan badan, yakni berjima tanpa udzur, kata beliau, maka dia wajib untuk menahan diri dari sisa hari yang ada. Ini kata beliau tanpa ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebab kenapa? Karena dia membatalkan puasanya tanpa uzur. Karena dia membatalkan puasanya tanpa udzur. Imam Ibnu Qudamah juga menukilkan ijma terkait dengan hal tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, hal kullu man ta'ammadal fitra fi nahari Ramadan alaihi kafarah. Apakah setiap orang yang sengaja berbuka di siang hari Ramadan, sengaja berbuka tanpa uzur tentunya, apakah dia wajib bayar kafarah, bayar denda? Di sini kata beliau, laisa kullu man ta'ammadal iftar alaihi kafarah. Tidaklah semua orang yang sengaja berbuka wajib bayar denda, tidak semua. Ada yang diwajibkan bayar kafarah, bayar denda, ada juga yang tidak. Iya. Nah, sekarang man alaihi kafarah, siapa yang wajib bayar kafarah ketika dia membatalkan puasanya? Iya. Ya, sebelumnya jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa membayar kafarah bagi orang yang diwajibkan dan diharuskan bayar kafarah itu wajib hukumnya dia melakukannya. Dan akan datang hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tentang hal tersebut. Nah, yang diwajibkan bayar kafarah siapa? Man aftara bil jima'. Ya, ini saja, satu keadaan ini saja, yaitu orang yang membatalkan puasanya dengan melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Inilah satu-satunya orang yang wajib bayar kafarah. Kata beliau di sini, man jama'a imra'atah, siapa yang menggauli istrinya fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, fahada alaihi kafarah mughalladah, maka baginya wajib bayar kafarah yang berat, kakafaratidz zihar, sama seperti kafarahnya wanita yang dizihar, yakni suami yang menzihar istrinya. Wahya, apa kafarahnya? 3. Itqu raqabah, membebaskan budak. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskina, kalau tidak mampu juga baru yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Itu kafarahnya, membebaskan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.
Kemudian kata beliau, wala budda min hadat tartib, dan ini harus berurutan, harus berurutan. Ya, fala yajuzu lahu ayantakila ilal akhar illa idza ajaza anil ladzi qablah. Tidak boleh baginya untuk berpindah kepada yang lain kecuali kalau dia tidak mampu dengan yang sebelumnya. Yani harus yang pertama dulu membebaskan budak. Tidak boleh dia langsung mau pilih yang kedua atau pilih yang ketiga, tidak boleh. Nah, hanya sekarang kalau di zaman sekarang kan tidak ada budak. Berarti pilihannya yang kedua atau yang ketiga saja. Nah, dia harus pilih yang kedua dulu, yaitu apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, baru memberi makan 60 orang miskin. Artinya, kalau dia mampu berpuasa 2 bulan, tapi dia pilih langsung membayar orang miskin 60, itu tidak sah. Tidak sah, karena dia mampu puasa. Kalau dia mampu puasa, puasa dulu. Nah, kalau memang betul-betul tidak mampu, baru bayar 60 orang miskin. Nah, jelas ini. Nah, ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Taib. Dan itu pendapat jumhur dan yang masyhur dari riwayat Ahmad. Dan ini pendapatnya Imam As-Sauri, Al-Auza'i, Syafi'i, dan tarjih dari Imam An-Nawawi, Al-Hafidh, dan As-Sun'ani. Kama fi qissatir rajul alladhi waqa'a 'ala imra'atihi, sebagaimana dalam kisah seorang laki-laki yang dia berhubungan badan dengan istrinya fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, wa huwa shaim, dalam keadaan dia puasa. Itu hadisnya fi sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadits Abi Hurairah radhiyallahu an, dari hadis Abu Hurairah. Fadzakara lahu Nabi sallam al-kaffara ala tartib alladzi dzakarna. Dan Nabi di situ menyebutkan bayar kafarahnya dengan tartib, berurut sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. Jadi hadisnya itu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian berkata, halaktu ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah. Rasul tanya, wa ma ahlakak, apa yang menyebabkan kamu binasa? Dia berkata, waqa'tu ala imraati fi Ramadan, ya Rasul, aku berhubungan badan dengan istriku di siang hari Ramadan. Ini pelanggaran besar. Maka Nabi sebutkan bayar dendanya, kafarahnya apa? Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah, bisa enggak kamu bebaskan budak? Nah, Nabi yang pertama, bebaskan budak dulu. Qala la, sahabat ini berkata, tidak mampu ya Rasul. Qala fa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, kalau begitu mampu enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, sahabat ini berkata, enggak mampu ya Rasul. Qala fa hal tajidu ma tut'imu sittina miskina, kemudian yang ketiga, mampu enggak memberi makan 60 orang miskin? Qala la, enggak mampu juga dia. Tiga-tiga enggak mampu dia. Qala summa jalas, akhirnya orang ini pun duduk. Nabi pun enggak tahu bagaimana ini orang ini. Nah, fa'utiyan Nabi SAW bi'arakin fihi tamr. Maka akhirnya Nabi diberi oleh seseorang 1 keranjang kurma. Nabi diberi 1 keranjang kurma. Faqala, maka Nabi bersabda, tasaddaq bihada. Nabi kasih kurmanya itu kepada sahabat tadi. Nah ini, kamu bersedekah dengan kurma ini, kata Nabi. Ini untuk bayar kafarahmu, kamu kasih orang miskin. Maka orang itu berkata, a'ala afqara minna, apakah ada yang lebih miskin dari saya ya Rasul? Fama baina labataiha ahlu baitin ahwaju ilaihi minna, sungguh tidak ada di kota Madinah ini orang yang paling miskin melebihi saya. Ternyata dia paling miskin juga. Nah, maka fadohikan Nabi SAW hatta badat an yabuhu, maka Nabi pun tertawa sampai terlihat gigi taring beliau. Lalu Nabi bersabda, kalau begitu idhab fa'at'imhu ahlak, sudah kamu pergi kasih makan keluargamu saja. Nah, akhirnya disuruh, dia paling miskin soalnya. Nah, akhirnya disuruh beri makan keluarganya saja. Baik. Nah, ini ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi inilah dasar kenapa wajib bayar kafarah bagi orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Ingat, dalam keadaan dia berpuasa. Kalau misalnya mereka tidak berpuasa karena uzur, contoh misalnya suaminya baru pulang safar, kan orang safar boleh berbuka kan? Istrinya baru suci dari haid, di siang hari Ramadan ketemu. Nah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Nah, ini apakah membatalkan puasa? Apakah membatalkan puasa? Apakah bayar kafarah?
Kan mereka tidak puasa kan? Iya. Ini tidak membatalkan tidak wajib bayar kafarah. Karena mereka walaupun memang di siang hari Ramadan, tetapi mereka tidak puasa dan tidak puasanya karena uzur. Paham ini? Karena uzur. Baik. Ada orang mengakali begini. Kalau begitu bagaimana Ustaz? Ada suami istri yang dia mau melakukan hubungan, tapi karena tidak mau bayar kafarah, dia batalkan dulu puasanya sengaja. Nah, dia minum dulu, kan batal puasa sudah kan? Iya. Nah, maka setelahnya dia melakukan hubungan. Apakah di sini dia tidak kena kafarah? Jawabnya dia tetap kena kafarah. Dia tetap wajib bayar kafarah karena dia mau menghindar sesuatu ya yang hal tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka wajib tetap bayar kafarah. Nah, ini ikhwani fiddin. Baik. Jadi itulah satu-satunya orang yang wajib bayar kafarah. Man laisa alaihi kafarah. Adapun orang yang tak wajib bayar kafarah, man aftara bil akli awi syurbi, yaitu orang yang berbuka dengan sengaja dengan makan dan minum. Ini tidak ada kafarah bagi dia. Tetapi fa alaihi taubah, wajib taubat. Sengaja makan dan minum dosa besar tanpa ada uzur ya. Wa kasratul istighfar wal inaba ilallah, wajib perbanyak istighfar dan kembali kepada Allah. Wan nadam, menyesal hatta yaghfirallahu lahu dambahu, sampai Allah ampuni dosanya. Wa alaihi ayyukthira minan nawafil, dan dia hendaknya memperbanyak amalan-amalan sunnah hatta yukammilallahu lahu man taqasa bihi min fadilatih, sampai Allah sempurnakan baginya apa yang kurang dari keutamaannya. Wal qaulu bi annahu laysa alaihi kafarah qaulul jumhur, dan pendapat bahwa tidak ada kafarah bagi orang yang sengaja berbuka dengan makan dan minum di siang hari Ramadan, ini pendapat jumhur ulama. Tapi ingat, dia telah melakukan dosa besar. Baik, manistamna, bagaimana dengan orang yang melakukan mengeluarkan air mani, onani misalnya? Apakah dia wajib bayar kafarah? Fa inna hadza yu'addu mufattiran. Sudah berlalu bahwasanya ini pembatal puasa kan? Wa laisa alaihi kafarah, tapi tidak ada kafarah bagi dia. Iya. Ala sahih, menurut pendapat yang kuat, yakunu qad ta'ammadal fitra wartakaba mahdhuran 'azima, akan tetapi dia telah menyengaja berbuka dan melakukan dosa besar, pelanggaran besar. Irtakaba jarimah, dia melakukan kejahatan, minal jaraim, dari kejahatan-kejahatan karena berbuka di siang hari Ramadan. Walakin laisa alaihil qada. Nah, sekarang apakah dia wajib qada bagi orang yang melakukan perbuatan ini? Kata beliau tidak ada qada. Sebagaimana orang yang sengaja berbuka di siang hari Ramadan, apakah dia wajib mengkodok? Tidak wajib mengkodok. Yang ada taubat saja kepada Allah. Karena kodok itu diwajibkan bagi orang yang berbuka karena uzur. Misalnya sakit, dia berbuka, wajib kodok. Safar, dia berbuka, wajib kodok. Wanita yang haid atau nifas, dia berbuka, wajib kodok. Kalau sengaja berbuka, tidak wajib kodok. Kenapa tidak wajib? Bukan tidak wajib berarti perkaranya ringan. Perkaranya besar. Sehingga walaupun 10 hari dia ganti untuk 1 hari, itu tidak bisa menggantinya. Yang bisa menutupi kesalahannya hanya taubat nasuha. Taubat yang betul-betul taubat. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, Ustadz dulu waktu zaman-zaman dulu masih belum paham agama, saya banyak puasa Ustadz. Ya, apakah itu wajib saya kodok? Ya, jawabnya tidak wajib dikodok. Nah, tapi yang ada taubat kepada Allah. Karena dia tinggalkan dengan sengaja kan? Nah, dia tinggalkan dengan sengaja. Nah, wallahu alam bisawab. Baik, mungkin ini ya kawan, dan nanti akan datang pembahasan sunnah-sunnah berpuasa dan adab-adab berpuasa. Ini mungkin nanti di kajian berikutnya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan pembahasan puasa? Siapa? Oh ya. Merokok, iya, merokok itu jelas membatalkan puasa. Iya, makanya dalam bahasa fikihnya, rokok itu orang yang merokok namanya syurbud dukhan. Syurb itu artinya minum. Nah, makanya orang yang merokok itu kan masuk, ya, dan paru-parunya bisa rusak, ya kan, menunjukkan betul-betul masuk ke perut. Nah, itu jelas membatalkan puasa. Itu jelas membatalkan puasa. Dan ulama sudah pernah kita sebutkan, merokok itu jelas pembatal puasa. Iya, wallahu alam bisawab. Ada lagi? Jika ada seorang perempuan yang sudah tua,
dan pada umur dia juga terkena stroke. Itu apa terlalu lagi? Iya. Bagi orang yang sudah tua renta, sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, lansia, lanjut usia yang sudah tidak kuat puasa, apalagi sudah kena stroke, ya. Yang wajib bagi dia adalah bayar fidyah saja. Bayar fidyah, tidak ada puasa bagi dia. Nah, bayar fidyah. Bayar fidyah dari hartanya kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, maka dibantu oleh keluarganya, anaknya misalnya, atau siapa yang bisa membantu dari keluarganya untuk membayarkan fidyahnya dia. Nah, ada 3 orang yang bayar fidyah. Orang yang tua renta, lanjut usia. Kemudian yang kedua, wanita hamil dan menyusui. Orang yang sakit. Yang ketiga, orang yang sakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Ada lagi? Ya. Sebagaimana hadis Nabi, katanya banyak orang yang berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Apa yang dilakukan mereka puasa sehingga yang mendapat lapar dan dahaga? Iya, betul. Nabi SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena di sini dia hanya berpuasa dengan puasa yang nampak, zohir. Kalau yang zohirnya itu ya tidak makan, tidak minum. Dia lupa bahwa puasa itu menahan dirinya bukan dari yang zohir saja, yang hissi saja, tapi maknawi juga. Nah, itu yang dia tidak tahan. Dia puasa, tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya tidak berhenti berdusta, berucap kotor. Ya, dia puasa, tapi telinganya tidak berhenti mendengar yang haram. Dia puasa, tapi matanya tidak dia puasakan dari melihat yang haram. Nah, itulah yang maksud kata Nabi, sabda Nabi, betapa banyak orang yang puasa, dia tidak dapatkan pahala puasanya kecuali cuma itu saja, lapar dan haus. Karena dia banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, mengadu domba, berdusta dan lain sebagainya, sehingga habis pahala puasanya. Nah, itu maksudnya, Pak. Nah. Banyak kita dapati di sekitar kita orang yang kondisinya kerja berat, contohnya puasa tapi dia ngetol, masak atap, misalnya dia nggak puasa, itu seperti apa? Iya, para pekerja, ya kan, dia bekerja, ya. Asalnya mereka pun wajib berpuasa, ya kan? Asalnya mereka pun wajib berpuasa, ya. Walaupun dia bekerja berat, ya, asalnya dia tetap wajib berpuasa. Namun, ya, syariat memberikan udzur bagi orang yang dia betul-betul sudah tidak kuat, sudah tidak mampu lagi. Ya, dia sudah tidak kuat, tidak mampu lagi, dan kalau dia teruskan bisa bermudarat bagi dia. Nah, kalau datang hal yang seperti itu, boleh bagi dia berbuka. Nah, jadi tidak mengambil start dari awal. Tidak mengambil start dari awal. Ini saya mau bekerja, buka aja deh. Enggak. Iya. Bahkan mesti dia latihan untuk hal itu. Memang ada tuntutan dia tetap bekerja, ya kan? Ya, tapi ya dia pun wajib berpuasa. Maka dia mungkin melatih dirinya. Kalaupun nanti misalnya dia mulai berpuasa, pas di penghujung sudah tidak kuat lagi, kalau dia teruskan, ini bisa bermudarat. Baru datang udzur syariat. Dia boleh berbuka. Tapi jangan mulai start dari awal, tidak boleh. Karena pada dasarnya dia wajib berpuasa. Nah, seperti itu, wallahu alam. Ya. Untuk seorang istri yang apakah dia membayar kafarah mungkin dipaksa jima oleh suaminya? Betul. Ya, seorang istri apakah dia juga bayar kafarah ketika dia dipaksa oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri? Wanita yang dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri itu tidak wajib bayar kafarah, bahkan puasanya pun tidak batal kalau dia dipaksa dan terpaksa. Dia tidak mau, betul tidak mau, terpaksa, ya. Sama seperti kemarin kita sebutkan wanita yang misalnya diperkosa, nauzubillah, ya. Puasanya tidak batal dan tidak wajib bayar kafarah. Tapi kalau misalnya dia dipaksa sedikit aja langsung dia pasrah akhirnya, ini tidak boleh, tetap ini batal puasamu itu. Nah, Jika masuk Ramadan, satu Ramadan, berniat untuk 1 bulan untuk puasa. Tiba-tiba di pertengahan Ramadan mungkin ada yang sabar, yang sakit, kata dia berpuasa. Untuk wanita yang haid, itu apakah diperbarui lagi niatnya? betul, ya. Sudah kami sebutkan di awal pembahasan, ada khilaf ulama, perbedaan pendapat ulama terkait dengan orang yang meniatkan di awal Ramadan untuk 1 bulan, boleh atau tidak. Ulama beda pendapat.
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan boleh, ya, dia berpuasa niat dari awal untuk 1 bulan. Tapi kalau misalnya di pertengahan hari, ya, dia atau di pertengahan bulan ternyata dia sakit atau sedang safar, ketika dia mau mulai puasa lagi, naam, dia wajib niat puasa lagi. Itu bagi pendapat yang mengatakan boleh berniat puasa di awal bulan untuk 1 bulan. Itu perbedaan pendapat ulama, tapi yang lebih hati-hati sebenarnya dia hendaknya berniat setiap malam. Ya, itu pendapat yang lebih hati-hati. Wallahu alam, walaupun terjadi ikhtilaf ulama dalam hal ini. Wallahu alam. Baik. Nah, itu terakhirnya. Apa? Iya, nah betul. Nah, ini juga yang jadi masalah kaum muslimin awam terkadang, ya, dia puasa tapi sholat tidak sholat. Nah, padahal ulama mengatakan puasa Ramadan tidaklah lebih utama daripada sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu rukun Islam keberapa? Kedua kan? Sementara puasa rukun Islam yang keempat atau yang kelima. Ulama mengatakan puasa Ramadan tidaklah lebih utama daripada sholat 5 waktu. Maka kalau dia puasa tetapi tidak sholat, nah ini ya tadi kita sebutkan, jangankan tidak sholat ya, dia puasa, dia sholat tapi mulutnya berucap dusta, itu hadisnya tadi, betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapatkan pahalanya kecuali hanya lapar dan haus. Itu baru berdusta itu. Nah, apalagi kalau tidak sholat, kira-kira ya bukan lagi dia tidak dapat pahala, malah justru berdosa. Nah, ini yang mesti kita pahamkan ya, bahwasanya orang yang berpuasa kemudian tidak sholat ini bertentangan tentunya, bertentangan dengan kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Sholat itu yang pertama. Nah, sholat itu yang harus, ibadah badan yang harus pertama dia lakukan, baru setelahnya. Jelas ya? Baik. Ini sudah tanggal berapa ini? Sudah pengumuman tadi? Sudah ada isbat tadi? Sidang isbat? Belum kan? Kita apa? Enggak, sedang isbat tadi kan? Belum pengumuman ya? Nah, berarti ini masih Sya'ban ini. Kalau nanti ada keputusan dari pemerintah, ya kan? Bahwasanya besok puasa, berarti malam ini kita tarawih. Ya kan Pak ya? Tarawih. Tapi kalau ternyata keputusan dari Menak tidak, berarti kita puasanya hari Ahad. Berarti malam ini belum tarawih. Nah, coba dipantau saja dari kayaknya mungkin sudah dekat-dekat pengumumannya itu kan biasanya kan. Apalagi sudah akhir ini. Coba dilihat yang punya HP, coba lihat ada enggak pengumuman. Baik.